Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Pur 2099 di channel Seraton 07. Oke pemirsa, pada kesempatan malam kali ini nih saya Mas Pur 2099 akan mengupas perihal tentang mitos. Nah ini pemandian keramat nih pemirsa. Ini pemandian keramat nih Mas Pur. Iya, ini pemandian keramat. Ini kolam ya Mas Pur ya? Ini kolam apa kali ini Mas Pur? Ini alami nih. Ini alami. Tapi ini pemandian keramat ini mata air ini. Ini mata air Mas Pur. Boleh dideketin Mas Pur? Tuh. Itu alami. Ya. Oh iya pemirsa nih, mata air nih. Rawa-rawa. Tuh, pohonnya juga gede banget tuh. Oh iya nih pohon nih. Ya. Oke Mas Pur, ini ceritanya kita mau ngapain nih Mas Pur di mari nih? Oh, sini aja deh. Sini aja nih Mas Pur. Semut soalnya Pak. Oh iya benar. Sini kan. Tuh jalan buntu itu Pak. Jalan buntu itu Mas Pur. Jalan buntu itu pemirsa tuh. Emang itu Ini namanya itu perbatasan nih hutan. hutan? Iya hutan dan kampung, ini hutan Maribaya namanya tuh sana tuh. Hutan Maribaya. Iya. Oke pemirsa ya. Di sini saya Mas Pur 2099 ini akan mengupas atau membedah tentang mitos yang konon katanya ini dulu pemandian para wali. Nah, tapi sebelum kita membedah mitos ini ya kita minta ridho dulu sama Allah ya. Semoga Allah ridho sehingga nggak ada masalah atau kendala apapun. Oke, kita mulai dihafal ya. Ya. Baca bismillah, jangan lupa nih kalau mau Bismillah. melakukan aktivitas apapun tetap jangan lupa basmalah ya. Hmm. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya Allah, semoga engkau ridho ya Allah. Semoga saya berjalan lancar, nggak ada kendala apapun. Oke. Tapi sebelum kita bedah mitos, kita ini apa ya? Perihal tanda-tanda dulu, karena sebagai media untuk membedah mitos ya kita harus tahu tanda-tandanya dulu. Karena kalau kita main bedah-bedah aja, takutnya ya namanya manusia. Kita pun juga belum tentu benar ya. Tapi setidaknya kita kalau udah ketahuan tanda-tandanya, insya Allah lah saya bisa jabari. Oke Bang ya. Ini Bang. Ini ceritanya Mas Pur mau langsung interaksi nih Mas Pur Ya, sama penunggu sini. Mudah-mudahan ada sesuatu hal yang bisa meluncur ya, yang dapat kita ambil hikmahnya ya. Oke. Dari belakang aja nih Mas Pur. Hah? Dari belakang aja. Jadi berani aja loh. Biar aman ya Mas Pur ya. Nantinya sambil baca sholawat ya. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wah, apaan tuh? Sinar merah. Mau lihat sesuatu hal? Apaan itu Mas Pur? Sinar merah. Ya? Ayo kita ikuti. Ketangkep kamera ini Mas Pur. Ini loh. Ini. Ini aja Bang. Ini aja Bang. Ini Bang. Ini Bang. Ini Bang. Ini Bang. Wah. Ini sinar merah tadi ini Mas Pur. Nih. Ini apa Mas Pur? Ya kita jangan bilang batu merah ada 5 ya. Bilang aja batu merah gitu aja. Batu merah tapi itu ada sinarnya Mas Pur. Bentar. Ini ada sesuatu lagi Bang. Sini Bang. Ada lagi Mas Pur. Nah, sini. Sini. Masya Allah. Oke. Itu apaan Mas Pur? Udah. Selendang kuning ya Pak ya. Selendang kuning. Oke, situ Pak. Udah pusing kepala Pak. Udah. Kita mundur. Udah mati dulu aja Pak. Mati dulu. Nanti bisa saya terjelasin ya. Mati dulu aja. Oke pemirsa, nih yang tadi dapat nih Batu apa ini Mas Pur? batu merah. Oh, ini sinar merah yang tadi Mas Pur. Iya, batu merah aja ya bilangnya ya. Batu merah aja. Oke, sama ini tadi
Kendang apa ini Mas? Sorban, Ini sorban. Sorban ini Bang. Oke. Kita kupas ya perihal-perihal tentang mitos ini ya. Ini setelah saya interaksi, ya mudah-mudahan sih omongan saya salah ya, hasil terawangan saya salah ya, hasil interaksi salah, mudah-mudahan salah. Ini ya, dilihat dari simbolnya. Ini kan simbol kebeningan hati nih, kebeningan hati. Kebeningan hati. Nah ini pemahaman tentang ilmu manunggal. Ilmu manunggal. Manunggaling kalau Gusti. Nah beliau siapa? Manunggaling kau Gusti tahun apa itu dari sesi Tingginar Mas Pur? Ya, Kanjeng Saizinar ya. Tapi ini bukan makom, bukan apa ya. Bukan makom. Ini dulu petilasan aja. Petilasan. Ya beliau dulu pernah sempat mampir, pernah bertafakur di wilayah sini. Itu aja. Jadi gini. Dan ini jubah ya. Jubah apa sorban ini Mas Pur? Sorban ini ya. Sorban. Oke. Kita langsung ke ini aja ya Pak ya. Falsafahnya aja ya. Falsafah. Jadi gini. Kebeningan hati itu ialah proses di mana di saat kita menjadi tentang kehidupan, kita harus ikhlas. Ya. Jadi setiap manusia pasti kan punya permasalahan ya. Iya. Namanya hidup ya pasti ada masalah. Tapi di saat kita menjalin dengan ikhlas, ibadahnya tanpa ada keluhan, tanpa ada kepanikan atau resah, otomatis masalah itu akan sirna dengan sendirinya. Yang jelas, apapun masalah itu adalah bagian dari skenario Tuhan. Nah kita tinggal imanin aja, kita tinggal yakinin aja bahwa sejatinya masalah pasti ada yang keluar. Dan janji Allah itu nyata. Jadi dalam hidup pasti berdampingan dengan masalah. Dan masalah pasti berdampingan dengan solusi. Itu aja Pak. Nah ini simbol sorban ya. Iya. Sorban itu ini hitam dan ini kekuningan. Hitam ini ada simbol senyap. Senyap itu wening. Wening itu kalau orang Jawa namanya matekung ya. Matekung itu berdiam diri. Berdiam diri. Dalam kesunyian. Nah dengan sunyi otomatis, nah ini simbol kejayaan nih, kuning. Kuning. Ya kan? Iya. Makanya gini, harta benda apapun itu pasti didapat di saat kita udah tenang. Karena kalau kita tergesa-gesa, kalau kita panik, kita resah, justru hal yang kita tuju susah untuk didapat. Betul. Karena ketenangan itulah yang akan memproses kita akan ketemu yang dikatakan jati diri itu. Nah, dengan kita udah menemukan jati diri, otomatis yang di luar pun pasti dipermudah oleh Allah. Nah, apa sih jati diri? Jati diri adalah proses tentang introspeksi, di mana dalam setiap perjalanan kita tuh kita pasti punya salah, punya dosa. Nah, di saat kita udah memahami konteks jati diri, kita akan sadar diri bahwa sejatinya kita lemah. Makanya kita cinta Allah, kita pun harus mencintai sesama makhluknya Allah juga. Jadi jangan ada benci, jangan ada dendam, jangan ada sifat iri atau munafik atau apapun yang dapat merugikan orang lain ya. Karena di saat kita ibaratnya berjalan dengan lapang dada, dengan ikhlas, tulus, sabar, maka otomatis alam semesta pun bahu membahu membantu kita. Gitu aja sih Pal. Oh ya Pal, tadi pas waktu ada sinar merah kayaknya alam pun ikut merah ya Pal ya? Iya Mas Pur, itu apa itu simbolnya Mas Pur? Apa ada tanda-tanda dari siapa gitu? Apa itu tadi sebenarnya itu simbol bahwa sejatinya kita harus ikro tentang dalam diri dan di luar diri kita. Ya salah satunya bahwa simbol merah nih namanya merah muda ya. Itu simbol kebeningan hati, bahwa alam semesta itu akan membantu bahu membahu membantu kita di saat kita udah hatinya udah bening. Jadi jangan ada benci kepada siapapun. Semua makhluk kita nggak boleh benci ya. Tapi justru yang kita lawan diri sendiri. Seandainya kita ada kebencian, kita lawan. Karena sejatinya iblis itu mengarahkan ke kebencian. Nah di saat kita bisa menahan diri, otomatis iblis pun tidak akan mengganggu kita. Gitu Bal. Ya makanya jalan satu-satunya kita harus taat kepada aturan Allah melalui wasilah tentang anjuran-anjuran yang disampaikan oleh Rasul kita. Nah dengan cara ikutilah akhlaknya, sitik, tablik, amanah dan fatona. Nah sitik itu kan jujur. Sebelum jujur keluar ya kita harus jujur dalam diri bahwa sejatinya kita banyak dosa. Betul. Ya. Yang kedua tabligh itu sampaikanlah kebaikan dalam hal apapun, baik ucapan, pergerakan kita. Kalaupun kita belum bisa bermanfaat buat orang lain, setidaknya kita tidak merugikan orang lain. Ya. Yang ketiga itu amanah kita sebagai seorang khalifah ialah kita harus mengayomi apapun yang ada di sekeliling kita. Dan kita harus meneladani tentang perilaku kita, bagaimana
keturunan-keturunan kita, terutama keluarga kita dulu ya. Ya. Ya, kita harus menyikapi perihal-perihal tentang adab, cara berperilaku, cara sudut pandang, dan juga cara menghargai. Nah, fatonahnya itu di saat kita membedah segala suatu hal, jangan berpatok pada satu sudut pandang. Tetap kita sebagai makhluk yang dikasih kelebihan oleh Allah ya, terutama akal sehat kita dan juga rasa kita, ya kita harus connecting. Dengan di-connecting otomatis hal-hal yang sulit dipelajari kita pun dipermudah oleh Allah. Nah Mas Pur, Novel masih belum paham ini Mas Pur, di saat ada sinar merah apakah beliau itu hadir atau gimana? Ya kadang kalau kita terlalu ngupas terlalu kayak gitu ya, pas perihal-perihal gaib kan nggak bisa terima akal. Iya. Ya kita cukup aminin aja dah. Aminin Ya. aja. Karena kalau kita jelasin juga ya namanya nggak masuk akal. Makanya mohon maaf ya permisi saya, kalau sekiranya nggak masuk akal nggak usah dipikirin. Anggap aja ini settingan. Yang penting ambil iktibarnya dari pemahaman ini. Karena yang namanya konten ya kita pun tidak boleh membenarkan tentang kita sendiri. Kalaupun ada berapa salah ya wajar, namanya konten, ya enggak. Yang penting kita belajar di saat menyimak segala sesuatu kita yang dipetik isinya dulu. Kalau masalah kayak gituan gak usah dipikirin. Karena kalaupun dijelasin nggak masuk logika, ya nggak baca settingan aja pemirsa ya. Ya tujuannya kita hiburan aja lah, namanya hiburan, ya enggak. Yang penting mudah-mudahan di saat kita udah bisa memaknai, otomatis kita jadi nyaman, tenang, karena ini bagian dari ilmu. Itu aja Mas Opal ya. Berarti tempat ini nih Mas Pur nih, tempatnya weningnya beliau itu Mas Pur. Ya, ini sih versi saya ya. Versi Mas Pur. Saya dulu beliau pernah bertafakur di wilayah sini. Bertafakur. Ini bukan makam ya. Ini bukan makam. Bukan makam, ini hanya tempat singgah dulu. Tempat singgah. Dan beliau inilah tempat tafakur ya tuh di sini tuh. Ya mudah-mudahan kita doain baik-baik aja ya Val ya. Amin. Semoga terutama wilayah sini semoga dikasih keselamatan, keamanan, tidak ada gangguan apapun ya. Amin. Ya penduduknya, tanahnya subur, penduduknya makmur gitu kan. Yang penting kita doain baik-baik aja. Dan kita juga jangan lupa ya, kita pun harus mendoakan beliau juga ya. Karena beliau juga seorang waliullah ya. Yang dikasih tugas perihal tentang penyampaian hal kebajikan. Ya mudah-mudahan acara ini ibaratnya dapat bermanfaat, terutama untuk kita berdua dulu dong Val. Kita berdua dulu benar. Karena kalau kita nyamin ke orang kita aja benar, ya nggak, kita juga masih banyak salah. Jadi sebenarnya mungkin teguran buat kita Val. Buat kita benar. Biar kita itu imannya lebih kuat, yakinnya lebih kuat. Karena mungkin selama ini kita banyak ragu-ragu Val. Ya, kalau untuk orang ya mudah-mudahan ya ada yang ikut, ya bisa memaknai perihal tentang penjabaran ini ya. Kalaupun pemirsa nggak ikut-ikutan, setidaknya ini buat teguran buat kita Val. Biar kita lebih iman, lebih yakin, baik hal nyata ataupun hal gaib. Itu aja Val ya. Oke. Mungkin ada mau ditanya lagi Val? Udah itu aja cukup Mas Pur. Nah, ini ya Val ya. Tuh. Nah, itu tadi kan udah dijelasin kan? Iya. Oh iya, ini putih belum ya Val ya? Putih apa itu Mas Pur? Nah, putih itu tentang kesucian. Kesucian. Nah, dengan suci otomatis apapun bisa diraih. Dicapai. Karena Pak, suci itu kan simbol wadah. Iya. Nah, sekarang kalau kita wadahnya bersih, apapun bisa masuk ke Val ya. Tapi yang positif. Nah, yang negatif akan sirna dengan sendirinya. Karena ingat sejatinya bahwa manusia terlahir dalam keadaan fitrah. Suci nggak? Suci dong. Makanya untuk menjaga kesucian kita itu tadi ikutin akhlakul Rima, sidik, tablik, amanah dan fatona. Insya Allah kita pun di akhirat kelak mendapat syafaat dari Rasulullah. Nah, semoga Allah ridho ya. Amin. Karena tetaplah segala sesuatu pasti utamanya ke Allah dulu, ya enggak? Karena apa? Allah yang maha segalanya, Allah sang pencipta, ya enggak? Nah yang kedua baru sang kekasihnya, dialah beliau junjungan kita ya, Rasulullah Muhammad SAW. Selagi kita ikuti akhlaknya, insya Allah kita pun akan mendapatkan syafaat dari beliau ya. Betul. Yang penting kita jangan lupa bersolawat ya Val ya. Iya. Dawamin solawat, dan juga tetap utamanya kita harus tasbih, memuji Allah ya. Setelah itu baru kita bersolawat. Nah ini versi saya ya permisi ya, kalaupun ada salah mohon maaf ya, karena mungkin keterbatasan ilmu saya. Kalaupun di saat saya memaparkan atau menjawabkan sebuah pemahaman, yaitu tadi kalaupun salah karena keterbatasan ilmu saya sendiri. Ya mudah-mudahan pemirsa pun bisa ngasih masukan ke kita ya. Kita berdua Val, mudah-mudahan dapat masukan juga Val dari pemirsa Val. Iya betul. Ya itu juga pembelajaran buat kita Val.
Tapi nanti kedepannya nih Saraton bakal roadshow terus ya Mas Pur ya? Insya Allah nih, ini udah dimulai dari Bumi Ayu dulu ya. Bumi Ayu ini daerah Bumi Ayu ini Mas Pur nih. Nanti kita rencana mau ke Gunung Slamet, Gunung Slamet, Galunggung, Oke. Garut, dan daerah-daerah lain. Oke, siap. Oke, Val ya. Oke, pemirsa ya, apabila ada kesalahan ucap atau kesalahan kata, saya pribadi Mas Pur 2099 mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan nih saya doakan nih buat pemirsa-pemirsa semua ya, semoga pemirsa pun dikasih sehat, selamat dunia dan akhirat, amin. Oke, jangan lupa ya, like, share, dan subscribe di Saraton 07 bersama saya Mas Pur Pur 2099. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Pak, nanti dulu Pak. Apa? Kita balikin dulu dah Balikin dulu Mas ke Pur. tempat semula ya. Oke, Karena ini bukan hak kita. bukan hak kita. Oke. Taruh balik ya. Nah. Itu semuanya itu Mas Pur. Kembali ke semula. Kembali ke semula. Ini Pak ya. Itu nanti hilang dengan sendirinya Mas Pur. Nggak ada yang ngambil kan Mas Pur? Udah, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini bukan hak kita. Ya. Oke. Oke.